Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang ibu rumah tangga yang sudah tidak bersuami lagi karena ada permasalahan, dan beliau itu bermimpi mantan mertuanya berubah menjadi ular besar. Apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan mengenai yang halal dan yang haram yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam syariat Islam, diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi yang menyedihkan itu datang dari setan. Ketiga macam mimpi tersebut cara meresponnya berbeda-beda. Untuk mengetahuinya, Anda bisa baca pada kitab Sahih Al-Bukhari atau bisa searching di Google. Dan perihal mimpi yang juga diatur di dalam syariat Islam adalah tentang orang yang diizinkan oleh Allah mentakwilkan mimpi hanyalah orang yang diberikan karunia oleh Allah ilmu takwil mimpi. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi, yang itu artinya ilmu takwil mimpi tidak didapat dari membaca buku, bukan dari katanya, bukan dari persangkaan belaka, melainkan adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad, juga bisa mentakwilkan mimpi. Jadi, orang yang diizinkan oleh Allah mentakwilkan mimpi hanyalah orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami takwil mimpi. Begitu juga saya berani mentakwilkan mimpi karena memang ada anjuran pada tahun-tahun sebelumnya bahwa istri saya maupun saya mendapat mimpi. Beberapa di antaranya saya diberikan mimpi bagian kenabian, bahwa diberi konfirmasi di dalam mimpi tersebut bahwa saya diberikan karunia takwil mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan istri saya bermimpi saya disuruh mensyiarkan mimpi ke publik. Dan istri saya juga bermimpi saya didatangi orang yang menanyakan takwil mimpi, yang maknanya adalah saya diberi pemahaman ilmu takwil mimpi, sudah dapat izin dari Allah untuk mensyiarkan mimpi kepada khalayak ramai, kepada publik, dan juga berarti bahwa saya diberikan kekuasaan, diberi kemampuan untuk mentakwilkan mimpi, menjelaskan makna mimpi. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi, umat Islam yang tingkat keimanannya di level muslim tapi soleh, dan umat Islam yang tingkat keimanannya di level mukmin bisa mendapat peluang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa petunjuk dalam mimpi yang benar dalam tidurnya, berupa mimpi bagian kenabian. Yang dimaksud mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi adalah mendapat petunjuk dari Allah berupa mimpi yang benar dalam tidur,
dalam tidur sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang permulaan wahyu yang pertama kali diberikan kepada Rasulullah SAW adalah berupa mimpi yang benar dalam tidurnya. Untuk mengetahui dalil yang lain mengenai mimpi, bisa dibaca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai makna mimpi yang tadi saya ceritakan bahwa saudari kita bermimpi tentang mantan ibu mertuanya berubah menjadi ular besar. Itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu ditakwil karena ada simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Karena tidak mungkin mantan mertuanya itu menjadi ular yang besar. Tapi memiliki makna tersirat bahwa mantan ibu mertuanya saudari kita itu dikuasai oleh setan. Karena apa? Di dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW menjelaskan jin itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama, jin yang memiliki sayap dan terbang di udara. Yang kedua, jin yang berwujud ular dan kalajengking. Dan yang ketiga, jin yang menetap dan berpindah-pindah. Jadi, jin tidak bisa dilihat wujud aslinya oleh manusia, sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Tetapi jin itu menjelma dengan berbagai macam rupa, dengan berbagai macam bentuk. Yang salah satunya bisa menjelma berupa ular. Di dalam mimpi juga demikian. Jin itu diwujudkan dengan jelmaan ular oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal itu berkaitan dengan hadis tadi. Dan kenapa ibu mertuanya berubah menjadi ular besar yang maknanya itu dikuasai oleh setan? Itu berkaitan dengan kehidupan nyatanya. Saudari kita yang menceritakan mimpinya kepada saya itu membagikan kisah hidupnya tentang mantan suaminya yang sudah berpisah dengan beliau itu suka main sihir, dan mantan ibu mertuanya juga itu hobinya kedukun. Nah, itulah makanya kenapa Allah memberikan visual menjadi ular besar. Nah, simbol besar itu berarti sudah syiriknya luar biasa, dosa besarnya sangat banyak. Kita harus mengingat bahwa Allah itu berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 27 yang bunyi firman-Nya, sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Maknanya Allah itu menetapkan orang-orang yang tidak percaya kepada firman-firman Allah di Al-Quran, maksudnya tidak mengamalkan isinya, berpaling dari pengajaran Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka setan-setan, jin-jin yang jahat itu dibiarkan oleh Allah menguasai orang tersebut. Hal ini berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, maksudnya berpaling dari Al-Quran, kami biarkan syaitan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Nah, kalau misalkan seorang itu sudah ditemani terus-menerus oleh setan, dibisiki keburukan-keburukan, mudah berbuat maksiat, sampai matinya begitu, hobinya kedukun, maka orang itu biasanya mati sesuai kebiasaannya. Saya pernah bermimpi, ada suara tanpa wujud mengatakan seseorang itu meninggal, mati sesuai dengan kebiasaannya. Jadi hati-hati saudara-saudariku, jangan hobinya kedukun. Ya, hobinya ke ustadz aja, menimba ilmu, nanti diberikan cara-cara melapangkan rezeki dan segala macam. Nggak perlu ke dukun, hati-hati. Dosa besar. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48 bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, maksudnya syirik, dan Dia mengampuni dosa dan Dia mengampuni apa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Hati-hati, jangan menjadikan hobi berbuat syirik seperti mantan ibu mertua si saudari kita, nantinya bisa masuk ke neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.